Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi bersekutu untuk bersyukur, memuji, menyembah, meninggikan. Sebab Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang memelihara dan menjaga hidup kita sampai hari ini. Seperti kita mau bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan. Terima kasih buat penyertaan, perlindungan, dan penjagaanmu dalam hidup. Sebab kami tak takut, kami tak getar. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Alfa dan Omega. Suatu pagi hari kami datang kepadamu dengan hati bersyukur, memuji, menyembah nama-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat lagi. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku.
Kau sanggup aku, kau sertaku, kau sanggup bimbang, kau di dalamku, kau sanggup cemas, kau menghibur saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Amen, amen. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat baru. Hidupku ajaib perbuatanmu Tuhan, ajaib perbuatanmu ya Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Haleluya. Baik Bapa yang baik bagi kami, Kau Bapa yang sungguh baik, amat baik, Bapa yang sangat baik. Kau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik bagi kami, Tuhan. Sebab kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah Engkau, ya Allah. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan.
Engkau yang menyertai kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar, Tuhan. Engkau yang selalu ada bersama kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kami. Engkau yang menetapkan. Sebab itu hati kami tak cemas. Sebab kami percaya kepadamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. 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 Ajaib Engkau. Ajaib Engkau. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya dan tidak ada yang lain. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat atas semesta. Engkau yang mengendalikan segala masa. Kepadamu hatiku percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya letak kekuatan kami. Sekalipun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, laut bergelora, tapi Engkau tak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selamanya. Hatiku percaya padamu Tuhan. Sebab itu hati kami tenang. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau penolong yang setia, tak pernah terlambat bertolong. Sebab itu kami terus menantikan Engkau dengan hati yang percaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang menjaga. Engkau Allah yang memelihara kami. Putraku, amin. Allah menjagamu. Ya. Ku bimbang
Yesus pelihara tak usah susah, Roh Kudus liburku, tak usah ku cemas, Dia mendekatiku. El Shaddai, kuasa Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa berkaya melimpah, El Shaddai. Amin. Allah menjagaku, ya, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hidupku, tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa berkaya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau El Shaddai yang beserta kami, menjaga kami, melindungi, bahkan memberkati kami. Sebab kami mau tetap percaya dan terus percaya padamu.
dan mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan. Hidup berpadanan dengan firman, selaras dengan kehendak-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Nova. Baik, terima kasih Pak Eri. Shalom semua. Halo. Hari ini kita sampai di ayat firman Tuhan kita di Wahyu 5. Saya akan bacakan buat kita bersama. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan menangis, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembeli itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar
semua makhluk di surga dan di bumi dan di bawah dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Allah dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikian firman Tuhan kita. Eh, Hari ini hal yang bisa saya bagikan adalah ini sama-sama kita membaca tadi bahwa eh, ada sebuah gulungan kitab yang bermaterai gitu ya, yang bermaterai. Lalu dalam penglihatan Yohanes ini ya, bahwa eh, dia merasa sedih karena tidak ada di ayat 3 katakan tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Nah, itulah yang menyebabkan dalam penglihatan itu menangislah hmm, Yohanes karena tidak ada yang layak. Tapi bersyukurnya ya di ayat 5 katakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ya, eh, jadi siapa yang dapat membuka gulungan kitab itu dikatakan di ayat 5 singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud yang telah menang. Eh, saya percaya setiap kita memahami bahwa mm, yang dikatakan singa dari suku Yehuda itu adalah Yesus gitu ya. Eh, Yaitu Tunas Daud, keturunan Daud gitu. Jadi kalau dalam dalam kehidupan ya, kalau saya dalam pekerjaan ya, kalau ada sebuah gulungan, sebuah kitab atau sebuah gulungan yang bermaterai, ada surat yang bermaterai, artinya di dalamnya ada sebuah rancangan, ada sebuah rencana besar yang dibuat oleh se, se pemimpin yang punya kuasa dan diberikan kepada satu orang eh, yang ku- kepadanya diberi kuasa untuk melakukan hal itu gitu. Kalau di dalam sebuah pekerjaan saya ya. Jadi berarti kalau waktu saya baca, wah ini sesuatu rencana besar yang hanya Yesus yang bisa melakukannya gitu. Yaitu tadi singa singa Yehuda tadi ya di ayat 5 itu. Hanya Yesus yang mampu dan hanya dia yang dapat membukanya. Eh, Kalau kita bawa ke dalam kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita ini, ya memang hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita gitu, yang yang memberi, yang melakukan rencana besar, yaitu menyelamatkan orang-orang manusia ini dari dosa, hanya Yesus gitu. Nah, jadi yang yang menarik lagi yang bisa saya bagikan adalah di ayat 6 maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanduk tujuh dan bermata tujuh, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, kalau
bicara tanduk ya, artinya berarti ada sebuah kekuatan dan kuasa gitu. Eh, bermata tujuh, bermata berarti ada eh, menurut saya ya, ada berarti ada penglihatan yang besar. Dia yang bisa melihat jauh ke depan, dia yang bisa melihat akhir dari semuanya gitu. Berarti mm, kebenaran yang kita pegang adalah bahwa Yesus itulah yang punya kuasa, yang kita sembah itu punya kuasa dan dia mampu, hanya dia yang tahu akhirnya gitu. Nah, bersyukurnya bagi kita adalah itu dikatakan di ayat 6 adalah itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nah, kalau roh Allah dikatakan kalau kita orang percaya bahwa roh Allah itu diam di dalam diri kita. Waktu waktu sebelum wafat, eh, naik ke surga, Tuhan Yesus kan berjanji untuk tidak meninggalkan murid-muridnya sendirian. Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus sebagai penghibur, penolong untuk menyertai dan menghibur, terus memimpin orang-orang percaya ke dalam seluruh kebenarannya selamanya gitu ya. Jadi ketika saya baca ini, oh iya ya, berarti Roh Allah itu diutus dalam penglihatan ini, Roh Allah itu diutus di seluruh bumi. Nah, Roh Allah itulah menurut saya rasa kalau kita baca di ayat-ayat firman Tuhan sebagai orang orang Kristen dan orang percaya, eh, tentunya roh Allah itulah yang diam di dalam diri kita itu yang memberi kemampuan kepada kita, eh, untuk kita bisa, kemampuan spiritual kita ya, untuk kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, eh, sehingga kita bisa menyembah tidak hanya sekedar lahiriah kita, tapi eh, menjadi satu penyembahan persekutuan yang batiniah, yang intim kepada Allah. Nah, roh Allah yang diberikan kepada kita itu ke waktu setelah, oh, sebelum sebelum itu ya, sebelum naik ke surga kan diberikan roh Roh Kudus ya. Eh, tentunya Tuhan tahu manusia ini penuh dengan kelemahan ya. Manusia penuh dengan kelemahan dan Tuhan mau, Tuhan begitu baiknya Tuhan itu ya memberikan rohnya kepada kita untuk kita, mengutusnya rohnya itu untuk menyertai dan menghibur kita, bahkan memimpin langkah-langkah kita dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, eh, sekalipun apa ya, kita melihat dunia ini seperti yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, hal-hal yang tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi roh Tuhanlah yang membuat kita teguh, roh Tuhanlah yang membuat kita tetap kuat menjalaninya. Maka kalau kita baca di selanjutnya di akhir dari perikop ini adalah akhirnya adalah sebuah penyembahan. Artinya yang bisa saya bagikan adalah, yang bisa saya bagikan dalam hal ini yang saya dapatkan bahwa Roh Tuhan itulah yang akhirnya memampukan kita. Tujuannya adalah untuk membuat kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran artinya bahwa kita mengetahui bahwa dia punya kuasa. eh, di ayat-ayat selanjutnya dia punya kuasa, dia memerintah, dia dia tahu, dia bisa melihat ke depan. Aplikasinya dalam kehidupan kita menurut saya, eh, maukah kita kehidupan kita ini dipimpin oleh Roh Tuhan? Sudahkah
kehidupan yang kita jalani ini hidup yang dipimpin oleh Roh Tuhan gitu. Nah, tentunya kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sederhananya yang bisa kita kita yang dinamakan dipimpin oleh Roh Tuhan itu adalah ketika kita mau marah, tapi roh yang ada di dalam diri kita ini mengingatkan kita untuk tidak marah, kita taat untuk tidak marah. Kita kita diam, kita taat untuk tidak marah. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman, kita diingatkan untuk tidak melakukannya, maka kita taat untuk melakukannya. Tentunya itu bagian dari hidup yang dipimpin, hidup yang dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah, Roh Tuhan juga kan memampukan kita untuk kita eh, eh, menuntun kita pada setiap keputusan-keputusan hidup kita ini, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan-keputusan yang selaras dengan kebenaran firman. Karena Roh Tuhan akan memimpin langkah-langkah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh. Nah, jadi bersyukurnya kita kepada Tuhan adalah oleh karena eh, karya salibnya lah, oleh karena kasihnya lah, eh, dia berikan kita keselamatan, lalu dia dia utus dia rohnya kepada kita untuk kita tidak takut lagi, sekalipun dalam dengan kasat mata kita nggak melihat Tuhan, tapi rohnya itu ada pada kita, itulah yang menguatkan kehidupan kita sehingga kita bisa menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan hanya bersifat lahiriah, tapi ada persekutuan batiniah kita yang intim dengan Allah. Nah, eh, lalu yang bisa kita sadari dan kita pahami dari Wahyu 5 ini adalah bahwa Allah itu penuh kuasa ya. Nah, dia eh, apa ya, bisa bicara bertanduk, bermata itu dalam pemahaman saya ya, berarti ada sebuah kuasa dan dia bisa melihat ke depan gitu. Sehingga apa yang perlu kita takutkan dalam kehidupan kita. Pak Heri sering bilang ya, apa ya, sudah membuang kata masalah gitu ya dalam kehidupan kita, karena waktu saya selalu sering dengar Pak Heri bilang itu, kenapa bisa sejauh itu Pak Heri memandangnya, berarti waktu saya baca ini ya, oh, Pak Heri berarti ini pandangan saya ya, Pak Heri berarti begitu menyadari ada roh Tuhan di dalam diri sehingga dia nggak ada kata takut, nggak ada menghadapi kehidupan yang memang ada masalah, tapi masalah itu bukan jadi sebuah masalah bagi kehidupan dia karena ada penolong dalam kehidupan. Nah, saya merasa terberkati dengan hal itu. Begitu kita eh, ada roh Tuhan itu di dalam hidup kita, dia menolong kehidupan kita untuk kita tidak takut dalam dunia ini. eh, dan kita bisa menjalani kehidupan sampai kepada akhirnya gitu ya, sampai kepada akhirnya karena ada penolong yang setia buat hidup kita. Nah, saya kira ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman yang saya dapat hari ini. Saya percaya setiap kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam firman yang setiap kita baca. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Nova buat sharing firman di Wahyu pasal 5. Ya tentu memang di dalam kitab Wahyu ini kan banyak sekali penglihatan-penglihatan Yohanes yang memang butuh ditafsirkan, dan kalau bicara penafsirkan ada begitu banyak hal yang bisa muncul. Nah, tetapi ya kita nggak usah terlalu rumit-rumit menafsirkan, minta hikmat Tuhan. Seperti saya ingat
apa yang Pendeta Sadikin Gunawan katakan dari quotes-nya Max Twin kalau nggak salah ya, yang dikatakan ya sebenarnya hal yang saya takutkan itu bukan hal-hal yang rumit dalam Alkitab, justru hal-hal yang sederhana, ya bukan hal-hal yang harus ditafsirkan dengan rumit. Nah itu gampang justru bagi Max Twin kan. Justru yang lebih berat itu rasanya hal-hal sederhana, mengampuni, mengasihi, sabar. Yang nggak perlu ditafsir, tinggal dipraktekkan. Nah, tapi kenyataannya kadang banyak orang Kristen lebih suka menafsir hal-hal yang rumit, ditafsir sampai debat, debat kusir. Padahal ya sudahlah praktekkan. Nah, tapi tentu dari kitab Wahyu ya kita belajar seperti apa yang Ibu Nova tadi katakan, kita bersyukur. Kalau Bapak Ibu klik beberapa tanda astrik di Wahyu pasal 5 itu kan merujuk kepada kitab Yeskiel, ketika Nabi Yeskiel juga mendapatkan penglihatan yang mirip-mirip. Ya, karena memang kalau kita bayangin penglihatan-penglihatan ini kan agak unik, susah jadi kalaupun ada sedikit agak perbedaan-perbedaan keempat makhluk yang di Yeskiel sama di Wahyu, tapi sebenarnya garis besarnya mungkin sama ya, tapi karena sudut pandang orangnya agak berbeda, tapi it's okay. Nah, cuman di kitab Yeskiel kan kitab itu memang tetap termetrai, nggak ada yang buka. Nah, tapi kita bersyukur di Wahyu pasal 5 dikatakan ya Yohanes jangan engkau menangis karena singa dari Yehuda yang tadi Bu Nova udah jelaskan yaitu Yesus, yang kemudian tadi digambarkan juga sebagai domba yang bertanduk 7 dan bermata 7. Kan kita tahu sebenarnya domba itu nggak bertanduk. Kalau yang pernah saya katakan kan domba itu kan binatang yang paling lemah dan paling bodoh. Nah, Yesus dianggap sebelumnya oleh iblis ya sebagai anak domba Allah itu ya lemah, makanya dia mati. Tapi iblis nggak tahu bahwa justru di balik itulah letak kekuatan sesungguhnya dari Allah, yaitu kasih. Sehingga ketika 3 hari Yesus di dalam alam kubur, justru dia mengalahkan maut. Dan ketika dia bangkit, dia bukan lagi domba yang lemah, yang saya katakan tadi, tapi dia domba yang bertanduk 7. Nah, tanduk di dalam Alkitab itu bicara tentang otoritas, kekuatan. Nah, angka 7 itu bicara tentang kesempurnaan. Itu angka 7. Nah, makanya karena iblis kan selalu meniru. Iblis ini selalu berusaha meniru apapun yang ada pada Allah. Kalau Bapak Ibu lihat gambar-gambar iblis, ya dia bertanduk juga. Nah, tapi tentu tanduk itu dipatahkan karena otoritas kuasa. Nah, jadi banyak ada gambaran-gambaran, tapi ya kita bersyukur sekali lagi kalau besok kita masuk di Wahyu pasal 6 bahwa kemudian mata itu akan dibuka satu persatu oleh singa dari Yehuda. Singa itu juga bicara tentang raja hutan, bicara tentang otoritas wibawa. Nah, begitu juga dengan anak domba Allah yang telah tersembelih. Nah, dan dia bukan lagi domba yang lemah, yang seakan-akan seperti kalah, tersembelih dan mati. Tapi dia anak domba Allah yang bertanduk 7 dan bermata 7, yaitu mempunyai kesempurnaan kekuatan Allah ya, karena memang dia Allah sesungguhnya. Dan kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya, kalau bicara penafsiran lagi, seperti yang saya katakan, kalau kita besok mulai lihat pembukaan meterai, ya kita nggak tahu sekarang kita sudah ada di meterai keberapa, tapi kata kuncinya yang seperti saya katakan tadi, bagian kita adalah tetap berdoa, berjaga-jaga, tetap berpegang teguh dan percaya dan bersyukur bahwa Yesus telah menang dan kita juga akan menang. Nah, kalaupun ada hal-hal yang masih membuat kita, ini apa maksudnya? Nggak usah dipusingin Bapak Ibu. Jalanin saja seperti Ibu Nova tadi katakan. Kan ketujuh roh Allah itu sudah diutus ke seluruh bumi. Yang Ibu Nova tadi sudah jelaskan itu sudah ditaruh dalam hidup kita. Waktu setiap kita mengaku di mulut, percaya di hati,
menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kemudian kita memberi diri kita dibaptis, maka kita menerima karunia Roh Allah itu yang diam selamanya dalam hidup kita. Roh Allah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Roh Allah yang adalah kuasa dunamos itu yang memampukan kita melakukan firman itu, perintah Tuhan itu, memanifestasikan kuasa Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, seperti kalau yang sudah dengar khotbah saya untuk topik 2 bulan ini, mengaktifkan karunia roh dalam hidup kita untuk membangun komunitas dan keluarga. Kan saya katakan, kita ini kalau digambarkan dengan sebuah perangkat yang diciptakan, kita ini udah canggih banget Bapak Ibu. Makanya seperti Ibu Nova tadi katakan, iya bagi kami masalah itu nggak ada. Semua situasi yang terjadi itu ya hanya untuk akhirnya bisa membuktikan bahwa semua aplikasi, nah, kalau saya pakai bahasa itu di khotbah saya, yang sudah diberikan dalam hidup saya itu bisa mengatasi hal itu. Karena seperti yang saya katakan, kata masalah itu sudah nggak ada. Yang ada itu situasi yang Tuhan izinkan terjadi untuk menunjukkan kuasa Allah itu masih ada dan sanggup. Dan kuasa itu sudah diberikan dalam hidup kita. Sekali lagi kalau yang saya katakan sudah dengerin khotbah saya, kan kita ini punya 9 karunia roh. Kita ada 9 buah roh. Kita ada karunia jawatan, kita ada karunia pelayanan. Terus kita punya apa ya? Satu lagi, ada 5. Nah, sayang kan Bapak Ibu, secanggih apapun alat kalau modenya off, ya nggak akan ada gunanya. Bahkan saya katakan sampah saja sekarang berguna Bapak Ibu. Nah, kalau sampai kita nggak mengaktifkan roh Allah yang begitu dahsyat dalam hidup kita, maaf, akhirnya kita lebih rendah dari sampah, nggak ada gunanya. Padahal dulu memang hidup kita nggak berarti. Dari hidup yang sia-sia menuju kebinasaan, tapi kan hidup kita sudah diselamatkan, dipulihkan. Menjadi imamat yang rajani, diperlengkapi dengan fitur-fitur canggih yang saya katakan tadi. Nah, jadi mari Bapak Ibu jangan pernah merasa apa ya kecil, nggak berarti. Engkau punya roh Allah yang 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Jadi percaya diri karena percaya kepada Allah, bukan kepedean, bukan Bapak Ibu. Tapi memang kita sudah diperlengkapi dengan kuasa Allah. Dan kita bisa lihat bahwa Yesus, anak domba Allah itu, dia sudah menang. Dan Paulus katakan kita ini lebih daripada pemenang. Bahkan nanti kalau nanti kita ketemu di Wahyu pasal 17, ya kita yang sudah dipanggil, kita yang dipilih dan setia, nah kita akan bersama-sama anak domba Allah itu menang, mengalahkan wanita Babel itu. Nah, jadi mari hari ini Bapak Ibu sadari, percaya bahwa dalam hidupmu itu ada fitur-fitur yang canggih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Fitur-fitur yang sudah Allah persiapkan untuk menghadapi keadaan yang paling sulit sekalipun di dalam dunia ini. Ngadapin orang yang emosional, biarlah fitur sabar itu muncul. Menghadapi keadaan dunia yang gelisah, fitur damai sejahteranya muncul. Di menghadapi kesusahan yang begitu banyak, fitur sukacitanya muncul. Kan udah lengkap Bapak Ibu. Mari tinggal di aja. Jadi mari yuk benar-benar fahami siapa saya di hadapan Tuhan. Siapa saya. Engkau adalah ciptaan baru dalam Kristus yang wow, begitu Bapak Ibu. Yang benar-benar ya kalau bahasa saya di khotbah saya bulan ini untuk sampai bulan depan, kita ini udah diperlengkapi dengan fitur-fitur yang canggihnya minta ampun. Jadi ya jangan merasa hidupmu nggak berarti lagi. Hanya gara-gara urusan uang KO. Hanya urusan gara-gara tersinggung perasaan nyungsep. Aduh, cemen kali kata orang. Nggak seperti itu kekristenan Bapak Ibu. Mari come on.
rise up, kata, ayo bangkit. Gereja Tuhan harus bangkit. Justru di tengah-tengah kondisi yang sedang nggak baik-baik saja, ini kondisi yang sedang goncang, nggak karu-karuan kata dunia. Nah, justru semakin nyata. Kapan terang itu semakin kelihatan, Bapak Ibu? Sekecil apapun terang itu, kapan semakin kelihatan? Waktu sekelilingnya semakin gelap. Sederhana, Bapak Ibu. Pola pikir Alkitab itu sederhana sekali. Tapi ketika kita udah klik dengan kebenaran, aduh, enjoy banget hidup ini. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, gara-gara saya ngomong hidup itu harus enjoy, saya diprotes banyak orang. Saya ngomong, ya saya nggak bisa ngomong marah dengan orang. Orang belum klik dengan kebenaran, ya it's okay. Tapi ketika kita klik dengan kebenaran, waduh, hidup ini benar-benar enjoy, Bapak Ibu. Jadi mari pahami firman dengan sederhana. Peka saja dengan apa Roh Kudus ngomong. Aduh, selesailah hidup ini, Bapak Ibu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Nova. Jadi, yuk semakin kenali diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan. Ada Roh Tuhan dalam hidup kita yang sudah diutus ke seluruh bumi itu tadi. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, istri saya berdoa ya. Nanti akan ditutup oleh Ibu Nova. Silakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Betapa kami punya Allah yang luar biasa, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak menerima segala-galanya. Pujian, hormat, kuasa Tuhan. Kami bersyukur Bapa, rahasia-rahasia ilahi tentang akhir zaman Tuhan, bahwa hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa membuka dan menyingkapkannya bagi setiap orang. Dan kami bersyukur kami adalah bagian dari kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mau hidup kami Tuhan. Kami tidak takut Bapa untuk menghadapi segala sesuatunya ke depan, karena kami tahu kami sudah diperlengkapi Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan, yang akan terus menuntun, memimpin kami Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa sepakat buat Ibu Nova yang sudah menyampaikan kebenaran firman Bapak. Engkau terus pakai Tuhan Ibu Nova, ada hikmat dan kasih karunia-Mu yang terus menyertai, dan Engkau yang memperlengkapi Ibu Nova Tuhan, segala apa yang perlukan Bapak, sebagai seorang guru, sebagai pelayan-Mu Tuhan, sebagai pemimpin jemaat Tuhan. Engkau yang memperlengkapi Ibu Nova Bapak, dalam nama Yesus. Berkati Pak Somosir, berkati Michael, anak mereka Tuhan, masa depannya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami sepakat berdoa buat Papi, Pak Ongko Tuhan, terus Engkau kerjakan pemulihan bagi Papi Tuhan, tubuh yang lemah boleh dikuatkan, syaraf-syaraf yang lemah juga boleh kembali dipulihkan Tuhan, sehingga secara mandiri Papi boleh juga melakukan aktivitasnya sehari-hari di dalam nama Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, hati yang gembira, sukacita daripadamu yang terus ada di dalam hidup Papi Tuhan, boleh terus menjadi semangat, menjadi gairah yang baru Bapak, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gerejamu, buat kesatuan tubuh Kristus, bagi setiap gembala yang memimpin jemaat-Mu Tuhan, para hamba-hamba-Mu Bapa dari denominasi manapun Tuhan. Ya, kami tahu ketika kami boleh mempelajari kitab Wahyu Tuhan, bahwa waktu-Mu sungguh sangat singkat Bapak. Biarlah ada kesempatan yang masih ada ini Tuhan, boleh dapat dipakai Tuhan untuk perluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Mari Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu, Engkau pakai setiap sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu Tuhan, untuk terus bersaksi Tuhan, menyampaikan kabar baik tentang Engkau, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau yang
mengasihi jiwa-jiwa Tuhan. Engkau yang sudah menaruh hatimu itu bagi setiap kami, bagi setiap umat-umatmu Bapa. Dalam nama Yesus, kami melepaskan berkat bagi setiap hamba-hambamu dan juga setiap umatmu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga sepakat berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia. Kami melepaskan bangsa Indonesia ini Tuhan. Melepaskan damai sejahtera-Mu Bapa. Biarlah bangsa ini boleh tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam pengawasan-Mu Tuhan. Amin. Dan setiap pemimpin bangsa kami, hati nurani mereka boleh tetap murni Tuhan. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau Bapa. Dan setiap keputusan, setiap ketetapan yang diambil Tuhan, itu boleh untuk kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Amin. Berkati setiap apa yang ada di dalam bumi Indonesia ini Bapa, semuanya dapat dikelola Tuhan dengan bijak Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, kami serahkan setiap doa permohonan kami ini hanya beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur kembali buat kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang Kau utus dan Kau berikan di dalam diri setiap kami orang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karunia-karunia yang Kau beri dalam kehidupan kami. Lewat itu kami tidak takut untuk menjalani kehidupan kami Tuhan. Karena ada Engkau beserta kami, Roh-Mu yang menuntun langkah-langkah kami. Kami mau berkomitmen lewat kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Biar kami dimerdekakan oleh pengetahuan yang baru yang kami dengar lewat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah perjalanan kehidupan kami ini kami lakukan seturut dan kehendak-Mu dan dipenuhi oleh tuntunan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Makasih Bu Nova. Sampai ketemu besok Bapak Ibu. Oke, saya meeting Bapak Ibu ya. Tuhan berkati.